dari Morph Impact dan juga XCN, di mana Frostmine yang waktu itu juga sempat ketika masih bermain di tim Alter Ego sempat mendapatkan ace di map Icebox kali ini dengan menggunakan agent yang sama yaitu Killjoy. Iya, dan nampaknya yang bermain kali ini adalah WK, bukan 6 feet deep. Kalau misalkan kita lihat dari susunan pemain Morph, nampaknya ada switch pemain tadi, sehingga WK yang akan mengisi posisi dari 6 feet deep. Sementara XCN, mereka adalah bisa dibilang satu-satunya tim yang menggunakan Brimstone di Icebox, sebuah smoker yang memang jarang banget digunakan. Sementara Morph ada dari Julio, dia udah mulai nge-shadow pick Viper yang sudah kita lihat sendiri efektivitasnya di map Icebox yang menurut gue cukup mengerikan. Jadi apakah Morph akan menggunakan Viper, menurut gue itu sangat bisa, sangat mungkin. Sementara dari XCN nampaknya nggak ada perubahan banyak dari susunan agent mereka. Nampaknya ini adalah agent default, sementara Morph mereka punya approach yang menarik di sini dari susunan agent. Akan main Sky, akan main Viper, akan main Raze. Menurut gue ini susunan agent yang menarik dari Morph. Yes, dan kayaknya gue lumayan ngerti sih kenapa dari XCN mereka pakai Brimstone juga. Dan mereka cenderung suka banget nge-hit dari arah side A-nya kan. Karena memang kalau misalkan mereka mau nge-hit ke arah side B itu lumayan sulit menggunakan Sky Smoke-nya Brimstone. Karena kan ada range-nya kan. Sedangkan kalau misalkan dia mau nge-smoke snowman itu kayaknya pasti ada bolongnya gak sih? Iya, tapi lagi-lagi sekali lu gagal, lu terjadi sesuatu yang tidak lu harapkan, lu nggak punya plan B-nya karena smoke-nya Brimstone biasanya udah habis. Jadi tanpa perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke game pertama. Ini dia XCN versus Morph. Yes, dan teman-teman semua jangan lupa di-share dulu nih. Pertandingan kali ini antara XCN melawan Morph pastinya akan seru banget. Jadi pastikan juga ajak teman-teman kalian semua untuk nonton, di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di-like juga, subscribe juga. Karena ini adalah best of 3 series dan juga adalah kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk maju ke semifinal dan juga mungkin untuk mendapatkan tiket nanti ke SEA Final Playoff. Menurut gue juga ini merupakan kesempatan terakhir bagi XCN, bukan hanya untuk masuk ke Final Challengers, tapi untuk membuktikan diri mereka. Karena sudah sekian lama XCN berdiri dengan begitu banyaknya ekspektasi di pundak mereka, hingga saat ini mereka selalu gagal untuk menembus babak Grand Final yang bisa dibilang pada waktu itu semua orang expect, wah ini XCN bakal membuat sebuah gelombang besar di scene Valorant Indonesia. Tapi somehow entah apa yang terjadi di tim mereka, sampai saat ini mereka belum bisa membayar ekspektasi itu. Mungkin di week ketiga kali ini adalah minggu yang tepat untuk XCN, tapi semua harus dimulai dari map pertama ini melawan Morph, di mana nampaknya waktu sudah selesai untuk buy phase dan kita akan segera memasuki ronde pertama. Dan dari XCN, seperti yang Bella bilang tadi, akan menge-hit side A, side favorit mereka, karena memang Brimstone begitu efektif smoke-nya di side kali ini. Tapi tentunya Viper menjadi malapetaka bagi XCN ketika kala itu berjumpa dengan NXL Liga Game. Apakah akan kembali menjadi malapetaka bagi XCN kali ini, karena nampaknya wall sudah berdiri. Ada Nano Swarm dilempar ke arah backside, Moji bakal menahan dari arah Hell. Dan masih belum ada inisiasi. HZM berhasil mendapatkan satu kill. Rosefy mampu mendapatkan WK untuk trade track 4 lawan 4 sekarang. Wall didirikan kembali. Fire ZS tidak mampu melakukan backup karena visionnya tertutup. Dia harus gambling untuk melakukan crossing. Ada wall yang sudah dibangun oleh XCN agar pemain-pemain dari Morph tidak mampu masuk ke dalam side. Mulai diserut di sini sama Moji. Rosefy 21 HP. Reike 47 mampu mendapatkan frostbite tapi langsung refrag. Terjadi trade break kembali, tapi 2 lawan 2 dengan HP yang low. Rosefy dengan 36 HP akan tumbang di tangan Moji. Dan 2 pemain tersisa dari Morph dengan wall yang begitu kuat dari Viper akan menggagalkan push dari XCN ke arah side A. Itu toxic screen yang dimiliki sama Julio tadi berdiri berkali-kali dan juga menurut gue kayaknya terlalu sulit mungkin bagi XCN untuk masuk ke dalam site, karena di pistol round rata-rata kan pemain-pemain bakal beli Ghost atau bakal beli Frenzy. Jadi mereka nggak punya armor sama sekali dan mereka udah minus 50, masuk-masuk kena 2 pistol, kena 2 peluru itu udah bisa ditumbangkan gitu. Jadi dan mereka tuh lama banget buat ke arah side A-nya, meskipun tadi udah sempat kasih smoke apa segala macem dan rotasinya tuh udah dilakukan duluan sama Morph dan itu udah jadi duluan. Itu sebabnya gue bilang Viper adalah counter sempurna untuk XCN. Karena lagi-lagi mereka main pakai Brimstone. Viper ketika smoke-nya Brimstone keluar, toxic screen berdiri, mereka nggak bisa maju begitu aja. Mereka harus nahan at least toxic screen-nya biar habis dulu. Jadi menurut gua berhadapan dengan Viper, menurut gua XCN akan mengalami hari-hari yang sulit. Dan Julio sudah berhasil melakukan Crozera. Fire ZS pun tumbang di tangan Reike 47. 3 lawan 5 sekarang. Frostmine memang dengan Sheriff-nya mampu mendapatkan
AK-47 yang nampaknya push terlalu jauh, tapi HZM akan ngedrop spike dari seorang Flinch. Dan nampaknya Rosefy pun akan tumbang di sini. Tidak punya map control sama sekali. Frostmine pun karena meninggoy begitu saja. 2-0 Morph kembali menjauhkan diri mereka dari XCN. Iya, 2-0 dan sepertinya kalau kita ngeliat dari Morph, mereka kayak udah ngerjain PR mereka ya. Mungkin mereka udah ngeliat demo juga ketika XCN sempat berlawan dengan NXL juga. Dan sekarang memasuki ronde yang baru dari XCN, mereka bisa melakukan buy round kali ini dengan senjata yang lebih diuntungkan menggunakan rifle. Dan bisa dibilang juga ronde penentuan, apakah mereka bisa membangun asa mereka kembali atau mungkin dari Morph yang akan membawa jalannya ekonomi dan juga mungkin pertandingan di first half. Ya, ini ronde yang wajib menang dan XCN akan ke side favorit mereka yaitu side A. Nampaknya dari arah Nest akan dijaga oleh AK-47. Masih di drone saja oleh seorang Rosefy dan sudah kelihatan, namun nampaknya tidak tertag sehingga Belt sudah berhasil dikontrol. Tidak akan ada repick dari AK-47 dari tempat yang sama, akan bermain dari arah backside. Frostmine ternyata tertag tadi, walaupun tidak terlalu dalam mungkin. Dan kita lihat Toxic Screen belum dikeluarkan sama sekali di sini dari seorang Huliolio. Smoke sudah keluar dan nampaknya langsung slow orb ke arah generator. Masih belum ada follow up. Nano Swan sudah dibuka. Rozera akan dari arah mid. Saya tidak mampu mendapatkan kill, justru akan tumbang dari tangan seorang HZM. 4 lawan 5 HZM masih dengan 33 HP. Belum ada follow up yang masuk ke dalam side. Dan Sky tidak mampu membutakan seorang Fire ZS yang mampu mendapatkan refrag ke arah HZM. Sekarang menjadi 4 lawan 4. Post plan dari Morph untuk melakukan, post plan untuk XCN dan retake untuk Morph. Yes, dan 3 melawan 4 sekarang harus melakukan retake, tapi Fire ZS bisa mendapatkan 3 pemain. Rosofu pun ikut dan Huliolio bisa membawa 1 pemain tersisa. Huliolio seorang diri dari arah screen, tapi Huliolio tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki teman lagi. Ronde tersebut diamankan oleh XCN 1-2 dan inilah yang dibutuhkan oleh XCN, yaitu 1 ronde karena mereka juga tidak ingin ekonomi dibawa pergi sama Morph dan juga wow, nice hold dari Fire ZS ke arah screen. 1-2 dan Morph nampaknya mungkin mereka kali ini bisa memberikan perlawanan lagi. Karena mereka sekarang melakukan buy round dengan 5 rifle. Artinya senjatanya sekarang sama ya. Dan lagi-lagi XCN. Memang mereka sepertinya doyan banget nih ke arah side A. Mungkin kali ini dengan slow push juga menggunakan old drone terlebih dahulu untuk mengecek kira-kira di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Morph yang berjaga dari arah dalam side. HZM sendiri akan berjaga dari arah rafters. Sedangkan AK-47 berada di cheeky angle di atas screens. Di sini pertahanan dilakukan secara raw ya, tanpa utility sama sekali dan setup dari smoke sudah dikeluarkan. HZM kembali mendapatkan early frag untuk setidaknya memperlambat push dari XCN. Tapi Crozera sudah sampai ke arah backside, tidak diketahui oleh Moji, kakinya kelihatan dan akan mampu mendapatkan 1 kill. 4 lawan 4 akan tumbang di tangan AK-47 yang entah ada di mana. Toxic Screen sudah dibangun, tapi apakah ini terlambat? Karena orbital strike sudah dikeluarkan oleh Fire ZS. Spike sudah berhasil di plan. Ada sebuah lockdown dari HZM dan 4 lawan 3. Kita lihat guiding light sudah membuka informasi dan juga nge-flash pemain-pemain dari XCN. Fire ZS mampu mendapatkan 1 kill. Prince juga akan mampu mendapatkan WK di sini. Tapi sekarang tersisa 1 lawan 2 dan tidak akan terjadi retake tersebut. XCN akan mampu menyamakan kedudukan. Di sini gue mempertanyakan permainan dari Morph, di mana Toxic Screen mereka selalu digunakan terlambat. Entah kenapa Toxic Screen ini dipakai untuk melakukan retake dan selalu terlambat untuk digunakan sehingga pemain-pemain dari XCN basically mereka punya free roam untuk menahan Viper sebelum akhirnya Viper ini bisa dapetin space yang begitu lebar. Jadi kayaknya penggunaan Toxic Screen dari Morph harus lebih efektif. Menurut gua menggunakan Toxic Screen langsung taruh di early round itu jauh lebih efektif daripada dipakai di akhir-akhir. Ya betul, dan sekarang kita melihat dari Morph, mereka nggak punya duit, harus bermain dengan 5 sheriff. Lagi-lagi side A kali ini yang mau coba untuk di scouting terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari XCN. Ada old drone, coba untuk dibuka tapi HZM akan maju. Tapi Fire ZS mengetahui hal tersebut, langsung melakukan frag. 4 melawan 5 sekarang harus menjaga dari arah side A, tapi Toxic Screen pun masih dibuka. Masih mencoba untuk menunggu terlebih dahulu, tapi Toxic Screen harus ditutup oleh seorang Viper. Sudah berdiri di angle yang begitu tipis kali ini dari Crozera. Akan mencoba untuk mencari terlebih dahulu pemain-pemain berada dari arah backside atau mungkin dari arah screen. Coba untuk mengeluarkan sebuah smoke dan langsung melakukan planting. Retake akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Morph Impact. Ya, ini sangat sulit dengan hanya menggunakan handgun saja dan
Moji pun akan tumbang. Dan menjadi 5 lawan 3 harusnya menjadi easy round buat XCN. Sembari Fire ZS juga mendapatkan Ray K47. Tersisa 2 pemain saja. Entah apa yang bisa dilakukan oleh 2 pemain ini dengan positioning yang mereka punya. Mereka memang mampu mendapatkan 1 kill dengan Sheriff, tapi Julio tersisa dari arah screen. Dengan Rosa Fire akan tumbang juga. 3-2 XCN berbalik unggul atas Morph. Dan sekarang ekonomi mereka akan imbang. Dari Morph mereka akan mampu melakukan full buy, sementara dari XCN ekonomi mereka sudah terbangun dengan begitu baik dan sebuah clean take dari XCN tanpa kehilangan satupun pemain kecuali Flinch. Dan sekarang kita akan memasuki ronde imbang, siapakah yang akan unggul di ronde kali ini. Yes, dan dari XCN mereka memberitahu bahwa mungkin semua orang udah tahu ya, kayak ya kita sering ke side A, cuman memang pergerakan mereka ke arah side A itu begitu kuat. Tapi kali ini approach yang mau mereka ambil nampaknya agak sedikit berbeda. Dari Flash, seorang Sky pun sudah mendapatkan informasi bahwa pemain-pemain dari XCN ada yang mengisi ke arah mid. Sudah ada slow off juga yang dikeluarkan oleh Sage. Coba untuk memberikan slow terlebih dahulu. Ditiup bakal langsung diisi sama pemain-pemain dari Action Fire ZS. Jadi first man di sini dapetin 1 kill ke arah WK, tapi masih ada 1 pemain yang berada dari arah dalam smoke. Sedikit galau, tapi Fire ZS masih belum bisa menembakkannya. Julio dapat 1 pemain, tapi Action bisa menemukan 2 pemain secara berturut-turut. Tersisa 2 pemain dari Morph. Terjadi malah petaka tadi nampaknya di daerah kitchen. Julio akan bermain di posisi yang cukup sulit dan HZM mampu mendapatkan 2 kill, tapi Julio sudah melihat 1 pemain terlebih dahulu tidak akan mampu mendapatkan kill tersebut. Sekarang Frostmine versus HZM, Killjoy versus Killjoy. Frostmine nampaknya terwallbang di sini oleh HZM, bakal terjadi duel, tapi HZM yang akan mampu mendapatkan quad kill. Sebuah ronde yang seharusnya tidak dimenangkan oleh Morph, tapi dengan quad kill dari HZM dia mampu mendapatkan 1 ronde. Tadi kita lihat tadi dari arah kitchen. Ini sebuah bait yang tidak berhasil. Moji nampaknya mengalami gangguan koneksi tadi yang membuat dirinya terlihat sedikit konyol, tapi kelihatannya itu ada masalah koneksi. Dan WK menjadi korbannya karena dia ngerasa punggungnya dilindungin sama Moji, tapi ternyata kok bisa tembus sampai situ. Ternyata ada sesuatu yang tidak diduga-duga. Dan sekarang 3 sama Morph. HZM baru saja menyelamatkan ronde tadi. Bagi Morph Impact sekarang memasuki ronde imbang kembali. 3 sama. Kondisi ekonomi berimbang. Crozera punya Blade Storm. Dan sementara Morph punya Viper Speed dan Julio. Yes, dan nampaknya side A lagi kali ini. Yang bakal coba untuk dimasukin sama pemain-pemain dari XCN. Mereka mulai mengendap-endap. Masih ada seorang Ray K47 dengan angle yang biasanya selalu di swing, tapi Crozera tidak bisa mendapatkan kill tersebut. Sofai bakal menyamakan kedudukan pemain keempat sekarang, tapi Fire ZS menculik seorang di sana. Ray K47 harus tumbang. Tersisa 7 pemain dari Sofai gaspol Ranen kan dengan Vandal. Mampu mendapatkan kill atas Moji. WK dengan trade frag-nya 3 lawan 3. Seekers keluar dari seorang WK. Ada Resurrection sekarang menjadi cukup sulit bagi Morph untuk melakukan retake ini. 2 lawan 4. Julio, toxic screen sudah dibuka. Tidak akan ada pemain yang menembus toxic screen tersebut. Dan Frostmine berhasil menemukan celah. Crozera mampu mendapatkan headshot ke arah WK. Sekarang menjadi sulit bagi Julio. Dia punya Viper Speed tapi tidak dikeluarkan. Dan Prince pun akan mampu mendapatkan Julio. 4-3 XCN di sini kembali berhasil mendapatkan keunggulan 1 angka atas Morph. Lagi-lagi kalau misalkan kita lihat Morph cenderung terlambat mengeluarkan toxic screen mereka, sehingga sudah terlanjur dalam dan terlanjur mendapatkan post plan pemain-pemain dari XCN. Ini adalah approach yang berbeda dengan NXT Liga Game, di mana biasanya si toxic screen ini selalu ditaruh di awal. Jadi biasanya kalau taruh di B dia naruh di garage, kalau di A ya dia naruhnya di mid side dan langsung di awal. Jadi nggak pakai babi bu, langsung ditutup satu side. Iya. Dan lagi-lagi kali ini side A yang bakal ditubruk berkali-kali sama pemain-pemain dari XCN, tapi WK mau mencoba untuk menjadi flank. Tapi Frostmine mengetahui hal tersebut, langsung menumbangkan seorang WK. Dan pemain-pemain dari Morph Impact sendiri dalam keadaan eco kali ini dengan bermain 4 pistol. Crozera sendiri bakal ngecek dari arah main nampaknya bakal muncul 1 pemain. Nih kayaknya gagal, Frostmine bisa dapetin Ray K47. 2 melawan 4 sekarang, lagi-lagi harus melakukan retake. Ini kayaknya side A tuh enak banget buat dijebol masuk ya sama XCN. Iya. Ini terlalu gampang untuk ditembusin dan nampaknya Spike berhasil di plan. Kita melihat di sini HZM dari arah Hell akan menahan dengan Frenzy, mencoba mendapatkan exit frag yang menurut gua akan cukup sulit untuk didapatkan.
Dan HZM pun akan tumbang. Julio menjadi pemain tersisa kembali ngumpet di tempat yang sama dan entah itu kelihatan atau tidak dari seorang Crozera, tapi dia sudah menunggu untuk mendapatkan satu kill. S-nya pecah, mati banget di Crozera. Ya diselamatkan oleh Flinch dengan 6 HP tersisa. Di TB. Di TB-in John. Gila itu udah ngeri banget. Hampir mati itu. Dan ini Reke47 mendapatkan satu kill. Tapi ya lagi-lagi toxic screen yang menurut gua kurang efektif. Harusnya mereka tahu sih ini XCN suka banget ke A. Iya, dan nah ini baru nih Vipernya main di A sekarang. Karena memang udah berkali-kali tadi Vipernya atau Julio itu selalu main di B kan. Iya. Sedangkan dari dari XCN mereka sama sekali nggak pernah nyentuh bahkan ke arah side B-nya. Dan sekarang kali ini jadi Raze yang bakal jaga dari arah side B atau Reke47. Sedangkan Viper yang akan bermain di arah side A, bahkan mengeluarkan Viper Speed. Mungkin untuk mendelay pergerakan dari XCN. Masih ada draw dikeluarkan oleh Rose Sophie untuk mengecek apakah mungkin ada seorang Viper yang menjaga dari arah dekat. Tapi terkena tag Vipernya. Dan ternyata ada Hunter's Fury langsung dibuka sama Rose Sophie. Masih mencoba untuk mencari di sini dari Julio dan langsung ditumbangkan 4 melawan 5 sekarang. Oh no, Viper Speed yang terbuang sia-sia kalau menurut gua. Lockdown bakal dikeluarkan di sini sama XCN dari Frostmine 4 melawan 5 sekarang dan bakal langsung melakukan planting nampaknya Crozera lagi-lagi dengan angle yang mirip dari ronde-ronde sebelumnya, bakal menjaga pemain-pemain yang datang dari arah screen. Dari midnya juga tadi udah kelihatan ada Trailblazers keluar tapi langsung dihancurkan, bakal melakukan planting sekarang dan ada lockdown balasan dari Morph Impact. Spike planted. Aduh. Gue speechless, Mel. Ya udahlah ya, kita jalankan dulu ronde kali ini. Orbital Strike sudah berhasil menghancurkan lockdown. 4 lawan 5 masih mencoba melakukan retake di sini dan Reke47 yang mencoba terbang ke tumbang. HZM pun juga akan ikut mati. Oh my god, gue speechless di ronde ini. Kalau misalkan mungkin kalian denger ya di beberapa detik sebelumnya, gue agak nahan ketawa tadi. Karena kalau lu lihat, gue nggak tahu itu ronde apa tadi dari Morph. Karena menurut gue Julio sebenarnya udah Viper Speed, oke lah. Dia bisa milih mau B atau A. Oke, dia pilih A. Terus ada drone, dia kena tag sama Rosafai. Julio mau cabut di wall sama Moji. Ampun, dia kejepit langsung nggak bisa kabur dari Hunter's Fury. Ya lu lihat gak sih? Ya? Itu wall temen. Oh no. Dia lagi lari-lari gitu, pas lagi B-hop mau masuk ke Gene. Kok ada wall? Wah. Iya, ente dah. Iya, dalam kehijauan kali ya, bukan kegelapan tapi kehijauan kayaknya. Gue nggak tahu itu wall teman atau wall musuh, cuman harusnya itu wall teman sih, karena kok bisa si Flinch bisa ada di situ tiba-tiba kan? Logika gue harusnya itu wallnya Moji sih. Cuman itu suwe banget Julio dan dengan begitu kalau kita lihat ada 4 ultimate yang dipakai sama Morph dan masih belum menghasilkan satu buah ronde. Fire ZS sudah tumbang, sekarang Smoker dari XCN sudah hilang. Mereka nampaknya akan bermain dengan tempo yang lebih lambat karena kita lihat Frostmine melakukan lurking ke arah side B dan Toxic Screen ditinggal begitu saja, akan mencoba bermain jauh yang artinya Toxic Screen tersebut menjadi sia-sia dan untungnya Julio mampu mempanis Frostmine yang mungkin mencoba bermain lurk, mencoba mendapatkan kill dan kita lihat langsung ditabrak 4 pemain di sini. 3 pemain dari XCN dan Crozera sudah berhasil mendapatkan elevasi dari arah yellow. Sudah mendapatkan side. Julio masih mencoba mendapatkan damage dari seorang Crozera yang tidak akan terjadi dan justru akan mendapatkan kill atas Moji. Spike akan di-plant 3 lawan 4 sekarang. Ini akan menjadi sulit seharusnya bagi Morph walaupun dengan senjata yang mereka miliki. Entah utility apa yang mereka miliki sekarang, tapi post plan dari XCN sudah begitu kuat. HZM akan melakukan lurk dari arah belakang dan akan coba di-push. Yap. Dan Flinch menjaga serapnya satu pemain di sana HZM. Nampaknya harus terculik dan juga WK lagi pegang mulut lagi menjadi pawang, tapi harus terculik juga Crozera dengan triple kill-nya. Menutup dengan begitu bersih. Nampaknya Morph di sini. Mereka kayak ketemu sama jalan buntu. Kayak apapun yang mereka lakukan terasa salah bagi mereka sendiri. Ya, entah apa. Kalau gue melihatnya ini efektivitas dari Vipernya kurang begitu baik. Karena kalau ada HZM sejauh itu, menurut gue toxic screen-nya dinaikin aja nggak sih? Yep. Dan dimainin dulu tuh toxic screen-nya naik, turun. Oh nggak ada. Terus naik lagi, baru keluar HZM-nya. Menurut gue itu bakal punya efektivitas yang lebih baik. Karena toxic screen sejauh itu, dan Julio main sejauh itu juga. Andai kan dia jaga di toxic, karena dia pakai Martial toh. Dia pakai Martial, mendingan dia nahan di toxic screen-nya langsung. Karena orang tembus toxic screen pakai Martial, badan pun mati kan. Betul. Mungkin jaga di arah yellow ya. Iya, jaga dari arah yellow menurut gue lebih baik. Jadi lagi-lagi efektivitas dari agent ini masih belum sempurna.
At masih least, menjadi tanda tanya. iya, at least untuk di first half masih belum terlihat begitu bagus dan Julio langsung toxic screen ke arah side B menutup Yellow. Dan smoke sudah diturunkan oleh seorang Fire ZS menutup arah Snowman. Sementara dua pemain lainnya dari XCN nampaknya akan mencoba melakukan fake ke arah A. Dan nampaknya sudah terkena alarm bot. Lihat spike dari seorang Fire ZS pun langsung melakukan rotasi ke arah side A. Karena alarm bot sudah berhasil dipecahkan. Iya. Dan pemain-pemain dari Morph nampaknya masih tertahan dari arah side B. Belum ada rotasi yang terlalu jauh, tapi HZM mampu memperlambat push dari Morph sekarang menjadi 3 lawan 4. Iya, dan Flinch langsung memberikan barrier ke arah screen dan Reike 47 nampaknya tidak siap dengan pergerakan seorang Flinch yang ternyata masih ada di balik wall. Bakal melakukan planting di sini dari arah default oleh seorang Fire ZS. 4 melawan 3 sekarang harus melakukan retake. Reike 47 bakalan jalan dari arah screen. Dan pemain-pemain dari Morph sendiri masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu karena masih ada smoke tadi. Flinch akan menjaga. Akan ada satu pemain tapi ternyata WK bisa melakukan trade di sana. Rosofei akan mendapatkan satu pemain 3 melawan 2 sekarang dan tersisa satu orang saja, Rosofei, yang tidak bisa berbuat banyak dan poin selanjutnya bakal diamankan oleh Morph Impact. Ya, itu sebuah kill yang sangat bagus tadi. Andaikan Flinch yang mendapatkan kill tersebut mungkin ceritanya berbeda, tapi dengan flick tersebut langsung semuanya buyar begitu saja. HZM juga tentunya mendapatkan kill penting. Ini WK, dia kalau nggak dapetin kill ini mungkin ceritanya beda. Itu langsung game changing moment. Rosofai sudah melakukan apapun yang dia bisa untuk ngehold, tapi dengan angle seperti itu, dengan pemain sebanyak itu dari sisi Morph, nampaknya cukup sulit bagi seorang Rosofai. Dan di sini kita lihat dari XCN sudah mendapatkan angka manis dari attacker side yang menurut gua sangat baik. Melihat ini adalah map yang begitu defender sided. Tapi iya, di defend juga kayaknya XCN bakal kesulitan karena lagi-lagi mereka pakai Brimstone. Harus diirit-irit itu smoke-nya. Karena ketika melakukan retake dia nggak punya smoke, itu bakal jadi PR tersendiri. Apalagi lawannya Viper yang bisa naik turunin, smoke-nya juga bisa diambil lagi. Ini akan mengerikan, jadi ini udah modal penting banget bagi XCN, at least untuk first half. Dan sekarang side A kembali, ini udah hampir 80% attack dari XCN, semuanya ke side A. Dan tadi ada Ogron yang coba dibuka sama Rosofei, tapi langsung di-deny sama sebuah bom dari tangan HZM. Tiba-tiba saja langsung muncul Prozera yang sedari tadi selalu berada posisi yang sama. HZM dengan hold yang begitu kuat, dapetin 3 pemain secara berturut-turut. Moji bisa melakukan refrag di sana. 4 melawan 1 sekarang. Flinch seorang diri dan bahkan posisinya udah ketahuan sama sebuah Seekers yang sudah dibuka sama Impact, tapi masih bisa dapetin satu pemain dan bakal punya resurrection. Crossmine bakal diangkat di sini, toxic screen bakal dibuka, tapi masih bisa mendapatkan spike yang diinginkan sama XCN. Langsung cabut di sini tentunya XCN, pilihan tepat, dan Morph terlalu memberikan space bagi pemain-pemain XCN. Lockdown tersebut tidak dimanfaatkan, justru membuat space bagi XCN untuk bisa berkreasi di sini. Sekarang pemain-pemain dari Morph terpencar. 1 B, 1 mid, dan 1 A. Ini bisa menjadi 2 lawan 3 yang dimenangkan oleh XCN, tapi HZM dengan ace-nya langsung menggagalkan segala harapan yang ada di tangan XCN untuk melakukan clutch 2 pemain. HZM sudah 18 kill. Single-handedly carrying Morph team on his back. Ini pemain sudah mendapatkan 3 kill, 4 kill, dan bahkan ace untuk memenangkan ronde demi ronde bagi Morph. Jadi yang jelas di sini pemain-pemain lain yang ada di tim Morph harus segera step up karena mau sampai berapa ronde HZM mendapatkan kill-kill itu. Betul, dan dia menjadi anchor yang begitu kuat kalau menurut gua. Bagi Morph sendiri, kayak tadi kita melihat ronde-ronde penting yang bisa diambil sama HZM, seperti dia bisa dapat quadra kill, dia bisa dapetin ace. Itu menyumbang poin-poin berharga menurut gua untuk Morph sendiri sebagai bekalnya sekarang menjadi side yang mungkin lebih tidak begitu diuntungkan menjadi attackers, dan nampaknya bakal mencoba untuk mencari informasi ke arah side A. Ada suatu blinding light tadi tapi masih belum bisa mendapatkan informasi. Reike 47 bakal mencoba untuk ngepick dari arah belt, menjaga-jaga apakah mungkin bakal ada push yang dilakukan sama XCN. Tapi nampaknya dari XCN sendiri akan bermain dengan cukup defensif dan juga cukup pasif di ronde kali ini. Ya, mereka benar-benar menunggu agresivitas dari XCN. Frostmine akan menjaga side A dengan Fire ZS tentunya akan menjaga dari arah yellow, posisi favoritnya. Nampaknya Reike 47 sudah sampai ke arah mid side di sini. Masih belum menemukan siapapun, masih belum ada suara sama sekali dari masing-masing tim. Benar-benar menjaga posisi mereka
Flinch nampaknya akan ke arah mid. Crozera sudah melakukan push dari arah top. Dan ini bisa saja menjadi informasi yang begitu mahal. Crozera sudah meng-cut rotasi pemain-pemain dari Morph dari arah mid di sini. Dan nampaknya Moji yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Crozera akan tumbang. Dan di sini in-game leader dari XCN sudah hilang. FireZS terpancing untuk melakukan rotasi. HZM, apakah dia melihat rotasi dari FireZS? Nampaknya tidak. Dan Toxic Screen 30 sudah dibuka. seconds left. Julio akan melakukan push dan semua pemain XCN tertarik ke arah side B. Toxic Screen ini berhasil membuka side A. Dan di sini kita lihat Frostmine mau tidak mau harus mundur dan bermain untuk retake. Spike sudah berhasil di plan, ini akan menjadi retake yang sulit seharusnya untuk XCN. Dan post plan sudah dibuat di sini sama pemain-pemain dari Morph dan bahkan Frostmine harus tumbang. 3 melawan 5 sekarang, bakal ada blinding light juga dapetin satu pemain, tapi Rosofai menggunakan shock dart-nya. Reiki47 harus tumbang coba untuk menghancurkan dari sebuah wall. Terlebih dahulu FireZS bakal ngeluarin molinya, tapi ternyata ada satu pemain di sana. Nampaknya agak sedikit miss tadi beberapa tembakan yang dikeluarkan. FireZS seorang diri masih berada dari arah dalam side, dapetin 2 pemain dan tersisa WK dan juga Julio yang berada dari arah jarak jauh, dan ternyata masih ada Toxic Screen juga. Bakal ketek. Oh, ternyata bakal ada sebuah molly juga ya dari si Vipernya ya? Iya ya, enggak ada molly, cuman Viper Wall-nya ini benar-benar nahan untuk seorang FireZS untuk bisa nembusin, apalagi tadi ada Ice Wall juga yang nggak bisa ditembusin sama sekali. Itu udah post plan yang susah banget basically. Karena kalau kita lihat tadi, apalagi di pistol round memakan waktu banyak banget buat ngancurin Ice Wall. Jadi wall dari Toxic Screen dari Viper ini begitu memperlambat retake dari XCN. Karena lihat ini dengan 10 HP dan dia udah denger ini suara dari belt aja udah bikin getar FireZS karena dia cuma 2 HP. Yes. Dia ngeburst pakai klik kanannya klasik aja mati kan. Iya. Jadi itu udah post plan yang susah banget buat dimenangin sama XCN. Ketika Frostmine mundur dan nggak mampu menumbangkan Viper, menurut gua di situ udah selesai. Dan di sini Toxic Screen langsung ke arah mid, dikejar di sini Rosofai dan langsung tumbang. Langsung saja di sini Kitchen dikontrol oleh Morph 4 lawan 5 sekarang. Yes, dan nampaknya side B yang bakal diserang kali ini. Moji bakal melakukan planting dari arah dalam side. Reiki47 akan menahan dari arah kitchen. Tapi HZM yang akan menjaga dari arah mid. Flinch tidak mengetahui hal tersebut. Dan sisa 3 pemain kali ini FireZS bakal mencoba untuk mengeluarkan molinya ke arah orange. Tapi Reiki47 dengan begitu disiplin juga menunggu seorang Crozera yang kayaknya mengetahui bahwa ada seseorang dari arah kitchen, tapi tidak mau nge-push juga. Dan Spike terus berdetik kali ini. Pemain-pemain dari XCN, nampaknya dari FireZS bakal mencoba Player stand. dapetin satu kill, tapi nampaknya Reiki47, Julio dan juga WK masing-masing dapetin satu pemain. Dan tim Ace didapatkan oleh Morph Impact 7-7, sekarang berimbang skornya. Ini mulai terlihat mengerikan bagi XCN. Apalagi ini adalah map pick mereka sendiri. Kita lihat playbook dari Morph untuk attacker side begitu rapi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, langsung kontrol mid. Ini adalah strategi yang cukup mirip dengan pistol round dari XCN dan juga pistol round dari NXL Liga Game. Untuk ngekontrol mid, under tube, langsung push dan plan di nest side B. Itu adalah sebuah playbook yang mulai sering dimainkan oleh tim-tim Indonesia. Dan ternyata dengan senjata seperti Spectre itu cukup sulit dibendung oleh pemain-pemain XCN. Dan di sini kita lihat Reiki47 akan mencoba melakukan push dari arah pipe. Coba mendapatkan cheeky kills mungkin, tapi dengan senjata yang seperti ini, ada sebuah slow out. Nampaknya sedikit terbaca, atau dengan timing yang bagus tadi dari seorang Flinch untuk setidaknya memperlambat info gathering dari tim Morph. Side A sekarang yang akan dihit, dan kita lihat di sini default Toxic Screen untuk menutup posisi screen akan dibuka, tapi Crozera tidak akan terefek sama sekali oleh wall tersebut karena masih ada bolongan. Kita lihat dari 4 pemain dari Morph masih menahan dari arah pipe. Belum memberikan vision sama sekali, nampaknya ingin nyoba ngebait, pengen ngefake kayaknya, membangun persepsi kalau wall ini hanyalah fake, tapi Flinch sudah nge-call bluff tersebut dan mampu mendapatkan 1 kill, tapi masih belum melakukan rotasi. Mereka akan tetap komit dengan fake ini, mencoba melakukan bluffing. Apakah di call di sini? Nampaknya Crozera sudah nge-call kalau ini adalah bluff, dia bakal tetap stay di posisinya. Moji masih punya 1 wall. Dan Crozera akan menculik Moji. Nice call dari seorang Crozera untuk nge-call bluff dari Morph. Dan nampaknya ini akan menjadi sulit. 3 lawan 5 menjadi 2 lawan 5. Frostmine akan mampu mendapatkan Julio. Tersisa HZM saja. Harus melakukan ace sekali lagi untuk menyelamatkan ronde ini bagi Morph. Yap, HZM tersisa, seorang tulang punggung yang dimiliki oleh Morph Impact kali ini. Stuck di posisi yang begitu tidak 10 seconds diuntungkan left. menurut gua dari arah belt. Ini bisa kapan saja di-push. Kalau misalkan mau nge-save pun kayaknya nggak bakal 100% bisa nge-save juga sih.
Dan Crozera bakal menahan, tapi ternyata ada Fire ZS juga yang bergerak dari arah attack respawn. Bisa dapetin satu pemain di sana dari HZM, tersisa 9 HP. Dan nampaknya masih bisa melakukan save kepada sebuah Phantom. Dan 87 dari XCN sendiri begitu sabar menunggu. Benar-benar disiplin banget sih menurut gua permainan dari XCN sendiri, terutama dari Crozera ya. Iya, ini call yang bagus banget. Itu Morph mencoba melakukan bluffing. Dan bluffing ternekat yang menurut gua mereka lakukan udah mati di A1. Mereka masih stay to the bluff. Dan masalahnya ketika mereka melakukan bluffing, nggak ada satu pun pemain di mid, nggak ada satu pun pemain di B, at least untuk nge-support bluff tersebut. Karena ketika B-nya udah nge-push dikit, kok ini nggak ada, ini ada toxic screen, itu kemungkinan terbacanya semakin besar. Dan benar saja XCN expect kalau toxic screen tersebut coba dimainkan untuk membangun persepsi kalau sebenarnya Morph ke side B, di call, dan ternyata semua pemain dari XCN sudah siap untuk menyambut Morph sekarang. Walaupun masih memang melakukan full buy, tapi apakah mampu menyamakan kedudukan skor di sini karena XCN juga kondisi ekonomi mereka sudah mulai membaik. Yes. Dan sudah berada dari arah Belt kali ini. Pemain-pemain dari Morph bakal mengeluarkan Boombot dan juga sebuah Trailblazer untuk ngecek kira-kira bagaimana kondisi dari arah dalam side A-nya sendiri. Tapi pemain-pemain dari XCN bakal menjaga dari arah Rafters. Sudah tertag beberapa HP di sana dari Crozera. Bakal memukul mundur dan Moji bakal langsung melakukan planting kali ini. Bakal melakukan push nampaknya dari seorang Crozera. Ternyata udah bolong dari sebuah barriernya. Tapi Ray K47 bisa mendapatkan headshot tersebut. 4 melawan 5 sekarang harus melakukan retake dari pemain XCN. Bakalan datang dari arah defender spawn. Udah terkena di sana dari sebuah recon ball. Langsung ditutup sama wall dari Prince. Tapi ternyata masih ada molly juga dari seorang Viper. Fire ZS bisa menumbangkan satu pemain, tapi Ray K47 bakal melakukan trade yang dibutuhkan 3 melawan 3. Sekarang kondisi pemain berimbang, tapi HZM dari arah mid bisa numbangin satu pemain. Pemain dari arah Raptors harus tumbang. Masih belum bisa mendapatkan yang kedua. Bakal mencoba untuk menahan terlebih dahulu, tapi Moji bakalan nge-pick. Tumbang di sana Prince dan Rusu Fight bakal melakukan trade, tapi nampaknya udah nggak ada waktu untuk melakukan defuse. Itu penggunaan Snakebite yang begitu bagus dari seorang Julio Leo, berhasil memukul mundur diffuser yang mencoba melakukan diffusing untuk setidaknya mendapatkan setengah dulu. Dan menurut gua kuncinya ada di HZM. Dia melakukan flank yang cukup jauh, melakukan rotasi ke arah mid. Dan di sini Prince sebenarnya udah bagus, tapi begitu wall itu berdiri langsung di molly. Dan di situ udah makan waktu begitu lama. Itu mengerikannya pemain-pemain Morph sekarang menurut gua di side A. Karena ada Vipers, ada Snakebite-nya ini loh. Snakebite-nya ini kalau misalkan tepat sasaran, timingnya pas, ini XN bisa pusing sih untuk melakukan retake. Karena tadi bahkan Flint sudah nyoba untuk nge-counter wall, tapi ternyata pas wallnya jadi, Snakebite-nya turun. Iya, itu Ini kayak ngeri, ini timingnya ngeri. itu ya. Iya, ini ngeri sih menurut gua buat XN. Dan Fire ZS bakal mencoba dari arah Yellow, tapi udah ketahuan. Bakal mencoba untuk memundurkan visionnya kali ini kah? Bakal mengeluarkan smoke, nampaknya 2 smoke. Berarti udah sisa 1 doang di sini smoke Iya, dari Fire ZS. Langsung 2 smoke dipakai. Commit yang begitu besar. Dan coba masuk ke dalam smoke. Tepatnya menahan di balik smoke persis. Crozera akan menghancurkan Boombot. Ketahuan main jauh, tapi at least sekarang Fire ZS masih belum ketahuan posisinya. Dan akan mundur kembali. Side A sekarang yang akan dihit. Kita lihat dari arah mid ada Postman yang menahan. Nampaknya side A yang bakal ditabrak langsung. Trailblazer sudah mendapatkan informasi. Rosafai satu-satunya pemain yang bersenjata akan tumbang di tangan seorang Moji. 4 melawan 5 sekarang. Dan Ray K47 yang terbang di udara akan terheadshot oleh seorang Prince. Crozera mampu mendapatkan 1 kill juga di tangan seorang WK. 2 lawan 3. Trade break terjadi. Cukup untuk setidaknya melakukan economical damage. Tapi nampaknya tidak akan mampu mendapatkan ronde. Dengan placement seperti ini, pemain-pemain yang begitu jauh ini akan menjadi retake yang sulit. Apalagi dengan hanya menggunakan handgun saja. Iya, tapi di sini Fire ZS masih punya orbital strike. Gue nggak tahu apakah dia bakal menggunakan orbital strike itu pada ronde kali ini. Tapi nampaknya Fire ZS akan mencoba untuk scouting terlebih dahulu. Bakalan nge-push secara dalam. Tapi Julio udah tahu hal tersebut. Moji bakal bisa menemukan 1 pemain. 4 pemain bahkan ditumbangkan oleh Moji kali ini. Sudah membayarkan hutangnya ya di first half yang pertama. Dan 8-9 berbalik unggul atas XCN sekarang Morph. Terlihat begitu mengerikan. Ternyata Vipers dari Julio Leo ini udah kelihatan bagus banget dari K47 yang terbang. Terheadshot, tapi pemain-pemain Morph yang lain begitu sigap untuk menahan agar tidak terjadi thrifty. Dan di sini bagaimana XCN bisa menghadapi HZM yang sudah mendapatkan 23 kill. 23 kill. Sentinel loh.
dan winning timnya. Yes. Oke, ini benar-benar harus berpikir keras menurut gue dari XCN karena sekali lagi dari agent pick mereka ini memaksa mereka untuk bermain begitu commit, apalagi dengan Brimstone yang tidak punya banyak stok smoke. Jadi untuk melakukan retake itu jauh lebih susah. Di sini mid bakal coba di smoke. Ada Poison Cloud. Frostmine akan terpukul mundur ke arah kitchen, tapi ternyata tupnya di-push dua pemain dari Morph. Reiki47 dan Julio sudah mendapatkan push yang begitu jauh. Dan ada alarm bot memang. Dan dari arah mid, terdengar Frostmine stepnya. Reiki47 akan menunggu, Frostmine nampaknya akan masuk kembali. Coba di-pick tipis saja. Masih belum kelihatan alarm botnya. Frostmine akan menahan dari luar kitchen. Dan sementara pemain-pemain dari side A akan masuk perlahan. Berharap Frostmine tertarik. Tapi alarm bot ternyata sudah berhasil ngedetect. Ada boom bot yang akan memukul Frostmine mundur. Tapi jangkar yang kuat. Frostmine berhasil mempertahankan kitchen. Sekarang menjadi 4 lawan 5. 4 lawan 5. Julio sendiri masih berada dari arah dalam kitchen. Sudah mundur nampaknya Frostmine untuk membackup dari arah side B-nya. Flinch sendiri bakal berada dari arah screen. Moji sudah bakal melakukan plan dan orbital strike dibuka, tapi ternyata plan tersebut sudah dilakukan. Udah ketahuan di sini posisi pemain-pemain dari Morph bakalan mundur dan Flash sendiri masih punya wall untuk melakukan defuse. Gue nggak tahu kali ini apakah bakalan ada molly dari Julio. Ternyata Julio-nya jauh banget dan wow, ASEAN bisa melakukan defuse dengan begitu mudahnya. Apa yang terjadi di sini? Gua nggak tahu. Itu posisi planting yang menurut gue sangat tidak bagus buat Morph karena kayaknya mereka nggak expect akan ada orbital strike dari seorang Fire ZS. Dan ketika Fire ZS ngeluarin orbital strike tersebut, semua pemain dari Morph langsung mundur jauh ke belakang. Mereka nggak punya smoker di side A. Bagaimana mereka mau melakukan retake dengan posisi plan sedalam itu? Yes, Ketika itu wall udah keluar, game over langsung buat Morph. Jadi menurut gua kalau misalkan ingin ada satu flanker, kayaknya jangan Julio sih. Karena lagi-lagi dia pegang posisi penting banget sebagai seorang smoker yang bisa ngebantu timnya untuk cabut atau bantu timnya untuk maju. Iya karena kan stack bait dia penting banget Iya, ya betul. buat post plan-nya itu. Karena tadi toxic screen nggak keluar sama sekali. Dan sekarang memasuki ronde yang baru. Kembali seri kali ini 9-9 dari skor XCN dan juga Morph. Dari pemain-pemain Morph sendiri akan mengisi dari arah E-main nampaknya kali ini. 4 pemain akan mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Mungkin menggunakan Trailblazer dari tangan seorang WK kali ini. Sedangkan pemain-pemain dari XCN pun akan menjaga dari jarak yang cukup jauh. Satu orang dari arah Hell dan juga sudah mendapatkan informasi di sana bahwa ada Brimstone dari arah Raptors bakal mengeluarkan Seekers kali ini harusnya akan mengenai 3 pemain yang berada dari arah dalam side. Cukup untuk mengusir untuk melakukan tactics spike. Itu ada slow orb yang bagus banget, at least WK nggak bisa langsung ke Gene sehingga Seekersnya tidak terlalu efektif. Wall langsung dikeluarkan di sini. Reiki47 sudah mengisi posisi mid side, ada Hunter's Fury keluar dan Recon dari seorang Aura Survive mengenai 3 pemain langsung, tapi Julio yang akan mampu mendapatkan kill atas Frostmine. Sekali lagi lockdown akan memukul mundur pemain-pemain dari Morph dan WK di sini terkena detain. Flinch akan mampu menghidupkan kembali seorang Frostmine, tapi kita lihat tidak ada waktu bagi Morph. Ini mulai terlihat mengerikan. Sementara Fire ZS sudah menjaga choke point, smoke-nya sudah habis. Andaikan Fire ZS mampu mendapatkan satu saja, ini akan menjadi lebih mudah, tapi langsung trade break 1 untuk 1. Ada Resurrection keluar, Frostmine mampu mendapatkan 1 kill. Julio tapi dengan trade break-nya 4 lawan 4, sekarang 10 detik tersisa. Dan ada Viper Speed dikeluarkan. Apakah mampu mendapatkan plan, tapi Moji dengan double kill 4 detik sekarang. Ternyata ada Crozera mampu mendapatkan 1 kill penting. Dan sebuah clutch dilakukan untuk mempertahankan agar Spike tidak jadi di plan. Sebuah eksekusi yang hampir saja sempurna, tapi Viper Speed dari Julio terlambat. Sehingga Crozera sudah terlebih dahulu sampai, dan Julio ketika Viper Speed keluar langsung mati, tidak ada gunanya. Terlalu lama tadi, lockdown yang bagus banget menurut gue dari Frostmine. Iya, dan Dina yang bagus juga tadi menurut gua dari XCN. Dan wah itu sebenarnya chaos banget sih Chaos dari banget arah dalam itu. side. 5 lawan 5, 4 lawan 4, ada resurrect lagi 5 lawan 4 lagi. Chaotic banget. Oh Dengan my 20 God. detik, dengan berapa tadi? 20 detik tersisa. Itu menurut gue terlalu nekat sih bagi Morph. Dan mau nggak mau mereka harus maju karena udah nggak bisa mundur lagi. Dan udah ketahuan ternyata ada dentuman operator dari arah Yellow. Bakalan ada slow juga. Tapi Tailwind akan langsung digunakan sama Crozera. Bakalan nge-pick kali ini dari second level. Reiki47 nampaknya akan mencoba untuk nge-pick dan miss dari Crozera. Udah ketahuan juga pemain-pemain dari Morph berada dari arah B-main. Mungkin sudah mulai crossing kali ini ke arah Yellow.
Bakalan ada wall juga, tapi Crozera bisa dapetin headshot ke sana ke arah Spike Julio. down, B. Harusnya toxic screen di sini bakalan langsung turun 4-5 sekarang HZM. Bakal bisa menyamakan kedudukan pemain. Flinch harus tumbang 4-4 sekarang. Dan langsung ada rotasi berbondong-bondong dari Morph Impact. Oh, ini langsung di call sama XCN untuk melakukan rotate ke arah A. Kita lihat ada satu pemain dari arah Recalling my yaitu HZM. Masih belum menunjukkan dirinya sama sekali, tapi dia akan mundur. Apakah akan nge-push kembali di sini? Ini akan menjadi kill yang banyak harusnya. Tapi dia memutuskan untuk mundur juga. Timingnya off. Crozera sudah terlebih dahulu sampai down ke A. arah Rafter. HZM akan melakukan backstep. Berhasil melakukan satu kill. Crozera di sini dari arah Rafter tentunya akan menang dengan operator di tangannya. 1 lawan 2. Spike akan coba di flank. Crozera mampu mendapatkan quad kill. Apakah mampu membukukan ace di sini? 18 HP tersisa. Moji hanya perlu satu peluru ke tubuh seorang Crozera untuk memenangkan ronde ini dan menyamakan kedudukan 1 lawan 1 dari arah sniper. Nice sudah terlebih dahulu terlihat, tapi Crozera miss the shot. Moji mampu mendapatkan ronde ini dan menggagalkan ace dari seorang Crozera. 10 sama. Morph berhasil menyamakan kedudukan kembali. Crozera sudah bermain begitu ciamik dari masing-masing side. Dia berhasil mendapatkan semua pemain Morph kecuali Moji dari side B dan juga side A. Begitu keras kerja operator dari seorang Crozera. Tapi ternyata Morph yang berhasil melakukan rotasi lebih cepat dari XCN. Andaikan mungkin tadi HZM lebih cepat ya. Ya, gua greget Mungkin banget. nggak perlu deg-degan tuh kita tadi tuh. Gue juga deg-degan Waduh. sih, apalagi timnya kan. Dan sekarang bakal menuju ke arah side B kali ini. Dari pemain-pemain dari Morph bakal mencoba untuk masuk dari arah B-main. Crozera akan menjaga dari arah dekat. Nampaknya Brimstone udah dibuka di sini sama Crozera. Ada seorang Brimstone juga. Atau mungkin seorang Fire ZS yang menjaga dari arah yellow. Ada 2 smoke yang sudah dikeluarkan. Harusnya informasi sudah masuk. Bahwa smoke sisa 1. Ray K47 udah melihat ada satu badan dari arah balik yellow. Tapi nampaknya harus mundur kali ini. Fire ZS tertek ke 60 HP. Udah nggak punya smoke. Ya, Ini harus perangin sih. ini harus mau nggak mau mereka harus perang sih. Mereka nggak bisa main retake. Mau nggak mau mereka harus coba berharap mereka bisa dapetin 2 kill cepat dari arah side-nya. Dan nampaknya toxic screen sudah siap dibuka untuk menutup sampai ke arah snowman. Tapi apakah ini yang masih menjadi misteri? Apakah akan bolong toxic screen itu? Harusnya sih bolong. Nah, ada bolongnya biasanya. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai crossing. Bahkan mereka sebenarnya nggak perlu melakukan crossing. Tapi kayaknya bakal nge-fake lagi dengan toxic screen ini. Jadi coba debate untuk rotate ke arah A. Tapi showstopper dari Ray K47 akan mengenai seorang Frostmine. Dan Ray K47 mencoba mendapatkan yang kedua. Tapi ada Crozera dengan Black Storm. 4 lawan 4 sekarang mencoba nge-clear mid-nya terlebih dahulu. Tapi Spike sudah di-plan. Ini akan menjadi retake yang relatif sulit seharusnya bagi XCN. 4 lawan 4. Yes, dan karena udah nggak punya smoke juga. Bakal bermain dari arah B-main kali ini. Pemain-pemain dari Morph bakal ngecek ke arah yellow dari seorang Crozera. Tapi pemain-pemain dari Morph sudah mengetahui hal tersebut. Crozera dapetin satu headshot. WK bakal langsung menyamakan kedudukan pemain 3 melawan 3. Harus upgrade, tapi ternyata HZM yang bakal mendapatkan kill tersebut. Moji pun akan ikut mendapatkan kill. Tersisa seorang Flinch sendiri yang berada dari arah dalam side. Tapi nampaknya tidak bisa berbuat banyak. WK bakal memberikan 1 poin lagi untuk Morph Impact. 10, 11, dan 1 angka menuju match point. Kita lihat dari XCN. Mereka tidak punya ekonomi sama sekali. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi XCN untuk membangkitkan ekonomi mereka. Mereka kalah di ronde ini. Match point jatuh ke tangan Morph. Mereka tidak punya uang untuk melakukan buy di ronde selanjutnya. Map pertama bisa saja jatuh ke tangan Morph Impact. Jadi ini adalah ronde wajib menang. Apakah kita akan melihat upset pertama pada hari ini di tangan Morph yang kemenangannya sudah berada di depan mata? Yes, dan bakal langsung ada blinding light tadi. Dibuka sama WK. Dan di sini kita melihat WK punya Seekers. Jadi dia bisa menggunakan ini untuk mengusir semua pemain yang berada dari arah dalam side A. Bakal mengeluarkan Trailblazers untuk mengecek kondisi. Bakal juga turretnya. Toxic screen bakal dibuka untuk menutup dari arah kiri. Frostmine akan menjaga dari arah got your Kalina dan trail. Seekers bakalan langsung dibuka. Ini berarti mengusir pemain-pemain yang berada dari arah dalam side. Blinding light juga bakal dibuka. Alam Bomb sudah kalah. 5 melawan 5 sekarang. Nampaknya plan Spike masih belum berhasil di plan. Ini udah malah petaka banget dari arah backside-nya. Kita lihat Prince tadi tertek ke 66 HP. Nampaknya Spike langsung di plan mencoba kabur tadi Moji tanpa mengindahkan apapun. Dan langsung saja 2 pemain tumbang. Fire ZS akan masih punya 1 smoke. Coba turun, kita lihat masih ada 5 pemain dari XCN. Akan langsung di-defuse saja WK. Mampu melakukan 1 kill, tapi nampaknya Spike akan dilepas di sini. Dan biarkan Fire ZS mendapatkan defuse tersebut. Dan tidak akan ada follow up. Julio akan menjadi pemain yang tersisa. Tidak
ada kill yang datang kembali. Tidak ada post plan molly atau tidak ada follow up kill dan skor imbang. Ronde penting berhasil dimenangkan oleh XCN 11 sama sekarang. Kedua tim memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan match point. Keduanya mampu melakukan full buy round dan ini akan menjadi ronde yang panas nampaknya karena kalau dilihat dari ekonominya siapapun yang kalah di ronde ini harusnya masih bisa buy di ronde selanjutnya. Jadi ini masih open game, ini masih open ending. Ya 11-11 sekarang. Dan kita lihat posisi dari Mob Impact akan bergerak secara cepat ke arah mid yuk. Bakal melakukan slow dari Moji. Dan ketahuan posisinya. Bakalan langsung ada smoke yang dikeluarkan. Dan langsung wall untuk melakukan planting. Bisa di-plan gak sih itu? Bisa di-plan, bisa di-plan. Wow, ini playbook yang menarik sekali dari Mor. Wow, sebuah wall yang tidak pernah kita lihat sebelumnya mungkin. Wow, itu bisa saja memenangkan mereka match point dan play for Kitchen di sini. Reike47 bersama juga dengan Moji untuk mempertahankan posisi Kitchen. Sebuah plan yang luar biasa. Gua masih terpukau dan XCN pun kebingungan bagaimana mereka bisa nge-retake posisi ini dengan semua utility yang masih dimiliki oleh pemain-pemain Mor. Crozera mencoba nge-smoke Kitchen. Rosopai di sini akan tumbang mungkin atau justru dia yang mampu mendapatkan kill. Flinch juga mampu mendapatkan Julio dan ada counter wall. Tapi Reike47 dari arah Nest dengan double kill. 11-12 match point untuk Mor dengan sebuah plan yang begitu cantik. Wah. What a play, what a round. Itu bagus Wow. banget sih. Itu bagus banget plannya. Gila. Have bocil. you ever seen anything like that, boys? Gila, gua nggak nyangka sih itu bisa di wall kayak gitu. Nah, tadi si Bocil habis dapat match point langsung kasih kecupan manis. Masih kecepatan manis. Mantap, Aska Kobusir. Dia mirip banget, cuy. Mirip banget ya? Sorry ya, Rey. Tapi mirip. Dan 11-12 di map pilihan mereka sendiri, XCN akan tertinggal satu angka di mana match point dipegang oleh Morph. Dan di sini ada resurrection di tangan seorang Moji pula. Frostman memang punya lockdown. Tapi apakah lockdown itu cukup untuk memenangkan ronde ini dan menyamakan kedudukan sehingga kita masuk ke overtime? Ini akan menjadi ronde yang sulit melihat hanya ada Sheriff di tangan 3 pemain XCN, yaitu Crozera, Flinch dan juga Frostmine. Betul. Ini menjadi ronde penentuan. Kita lihat toxic screen sudah dibuka. Yap. Belum ada rotasi yang terlalu agresif dari XCN, masih di posnya masing-masing. Tapi jelas, WK masih punya Seekers, itu yang ngeselin. Seekers dari WK ini bisa benar-benar memecahkan konsentrasi dari dari XCN. Dan benar saja, langsung dikeluarkan. Coba dicek dengan sangat rapi, guiding light sudah dibuka. Ledakan satu pemain nampaknya dari informasi sudah didapatkan oleh pemain-pemain Morph. Masih belum di-plan spike-nya. Smoke sudah keluar dari seorang Fire ZS untuk menunda 40 detik sekarang. Apakah XCN akan mampu menahan? Tapi Morph, mereka nggak punya waktu untuk membuat kesalahan. Ini mulai terlihat ngeri. Dengan 30 detik, mereka sebenarnya masih punya waktu. Kalau misalkan mereka lari secepat-cepatnya ke arah side A. Dan nampaknya itu yang akan mereka lakukan. Lakukan fake ke arah side A dan Julio mampu mendapatkan Fire ZS. Tapi Crozera mampu mendapatkan headshot ke arah Julio. Tapi kita lihat spike-nya ke A. Lockdown dikeluarkan di arah side B. Nampaknya itu lockdown akan menjadi sia-sia seperti Reike47 juga mampu mendapatkan Flinch. Tapi 3 lawan 3. Senjata berhasil di recover. Tapi nampaknya spike akan tetap mampu di-plan oleh Morph. Dan post plan, retake harus dilakukan oleh XCN. Hunter Fury dikeluarkan oleh Rosofai untuk membuka jalan. Crozera sudah begitu dekat ke arah side. Jangan sampai tertangkap di sini. Lockdown sudah dikeluarkan dari seorang HZM. Ini mulai terlihat mengerikan. Masih coba tapping di sini Crozera. Apakah connect WK yang akan mampu mendapatkan kill tersebut? 2 lawan 3 di sini. Rosofai mampu mendapatkan WK. Ada resurrection untuk menghidupkan kembali pemain yang sudah tumbang. Dan di sini Frostmine pun tidak berkutik. 11-13, Morph akan membawa pulang map pertama dengan skor yang begitu